Hai, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Untuk para seekers, tentunya yang sudah join membership dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kita semua, teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan energi positif. Di video ini saya akan bahas tentang zodiak Aries ya. Unconditional love, bagaimana Aries mencintai, menerima cinta, dan hubungan percintaannya. Tidak banyak yang saya jabarkan di sini karena hanya sekitar 15-20 menit saja ya. Sebenarnya lebih banyak dibahas tentang satu zodiak. Jika teman-teman suka tentang pembahasan zodiak, nanti saya akan bagi-bagi ya tentang Aries. Kali ini tentang unconditional love atau cinta tidak bersyarat, dan yang lainnya nanti tentang bekerja atau kehidupannya ya. Aries di sini dengan prinsip I am, aku, keakuan, ego, okay? Dan kepercayaan diri, passion ya. Dan kemudian di sini elemennya elemen api dengan kode desire, okay? Dan kemudian Lord of Aries adalah Mars dengan kode force, merah semua ya. Okay. Aries. I am, aku, ego, keras kepala, dan agresif. Tetapi keras kepalanya Aries inilah yang membuat dia bertahan dan fighting, survive dalam kehidupannya. Kecenderungan di sini Aries juga adalah orang-orang yang diandalkan oleh pasangannya atau oleh orang-orang yang dia sayangi. Andalkanlah Aries dan Aries akan melindungi. Tapi Aries di sini sering terjebak dalam sikap impulsif, terlalu berlebihan dalam menyayangi, terlalu berlebihan dalam mencintai, cemburu, kemudian emosi yang meledak-ledak, kemarahan yang tidak terarah, bahkan ada kecenderungan memukul dirinya atau menyakiti dirinya ya, karena dia merasa emosionalnya harus dia lepaskan. Tapi kalau udah marah dan emosionalnya udah lepas, Aries cenderung merasa lega dan mampu minta maaf. Bahkan ketika Aries meledak-ledak emosionalnya, dia masih mampu berminta maaf. Beda dengan zodiak lain tentunya ya. Karena Aries memiliki ego, tetapi dia memiliki rasa cerminan diri. Dia langsung menyadari emosinya. Dia langsung mengetahui bahwa ini nggak baik, ini nggak benar. Tapi memang nggak bisa dikendalikan aja dan memang harus dilepaskan. Nah seperti itu ya. Karena elemen api di sini mendominasi ya. Dan juga planet Mars. Planet Mars juga elemennya api ya. Ketika Aries di sini menginginkan desire dan force di sini ya, maka Aries cenderung memaksakan apa yang dia inginkan. Ketika dia mencintai seseorang, maka Aries ini sifatnya sangat agresif dan seperti animal instinct ya, berburu, mengejar. Ya, dia akan berusaha dengan keromantisan, dengan hal-hal yang terkait kehangatan, ya, sangat hangat hubungan cinta dari Aries di sini. Okay. Aries juga seseorang yang berani ya, jadi dia nggak takut untuk mengungkapkan perasaannya, rasa cintanya, rasa sukanya. Pede banget di muka publik kalau berjalan dengan seseorang yang dia sukai. Unconditional love-nya adalah dia nggak peduli pasangannya itu berpenampilan tidak menarik kah, atau seseorang yang di mata publik itu buruk kah, atau bagaimana. Dia nggak penting pandangan mata publik. Yang dipandang oleh dia adalah dia sayang, dia cinta sama orang itu, dia gandeng orang itu. Okay. Aries ya. Okay. Unconditional love Aries. Ini bacaan berlaku kapan saja ya teman-teman. Jadi ini 2 kartu ini saya nggak buka, 1 kartu aja saya butuh. Oke, jadi bacaan ini bisa kapan saja kamu tonton ya. Jika kamu mengetahui tentang diri kamu, jika kamu Aries atau seseorang yang ingin kamu stalking. See, love, cinta membuat Aries di sini sering ancur-ancuran dalam kehidupannya. Khususnya untuk
orang-orang yang usianya di bawah 25 tahun. Karena pengaruh Mars itu di bawah usia 25 tahun sangat kuat. Berlebihan, ego sangat tinggi, ya kemarahan dan prinsip-prinsipnya cukup kuat. Ya, ketika dia sudah mencintai, maka di sini dia akan ya seperti menghalalkan segala cara, tetapi bukan hal-hal yang terkait dengan mistik atau spiritual ya, karena Aries ini orang yang sangat logika ya. Jadi ketika elemen apinya menguat, yaitu usia 25 tahun ke bawah ya, maka dia di sini tidak percaya dengan hal-hal yang terkait dengan spiritual atau supranatural atau mistik ya. Dia percaya dengan kemampuannya sendiri, logikanya sendiri, kekuatannya sendiri, kemandirian dan kepercayaan dirinya. Sering tersakiti dalam cinta di sini. Okay. Sering tertekan juga dalam hubungan percintaannya. See, entrapment. Okay. Sering menjebak dirinya sendiri, sering terjebak dalam cintanya sendiri, dan sering berada dalam cycles yang sama, berputar-putar di sana-sana aja. Mau keluar nggak bisa. Kenapa? Karena di sini Aries ngerasa bisa, Aries ngerasa mampu, belum menyerah ya untuk mendapatkan atau mempertahankan hubungan. Oke, saya akan lihat lebih dalam. Unconditional love, Aries. Unconditional love, Aries. Ada lagi nggak yang kebalik? Oke, nggak ada ya. Ini dulu kita baca. The strength. See? Selalu mencoba untuk mengendalikan emosinya. Tetapi dia ngerasa punya kekuatan dari dalam dirinya yang menyeruak keluar untuk dia actionkan, untuk dia lakukan. Dan si devil. Ambisi, obsesi, antusias. Sangat-sangat obsession terhadap cinta. Sering terjebak dalam hasrat, dalam gairahnya sendiri. Dan di sini ada Six of Pentacles. Ini yang saya katakan memberi dan memberi, bahkan terlihat impulsif dalam pemberiannya. Sering mengorbankan dirinya juga, tetapi di sini terkait dengan actionnya, pemberiannya ya. Jadi Aries ini tidak akan mengorbankan dirinya secara fisik ya. Aries ini lebih cenderung mengorbankan misalnya nih, biar dia yang mendapat malu asal pasangannya enggak. Biar dia yang tersakiti di luar sana, dihina misalnya ya, atau dicaci maki ya, asal pasangannya terlindungi atau orang yang dia sayangi terlindungi. Seperti itu. Jadi bukan berarti dia mengorbankan dirinya, nyawanya gitu ya, demi orang yang dia sayangi, enggak seperti itu ya. Jadi karena kembali lagi Aries ini sangat logika ya. Dan Three of Cups, sering terjebak dalam third party relation. Kenapa? Karena di sini ada cinta yang terkadang muncul mendadak atau sering salah ya pada tempatnya. Aries sering menempatkan cintanya pada hubungan yang salah, sering terjebak dalam third party relation. Dan ketika Aries sudah terjebak dalam cinta, third party relation, dalam cycles itu, maka Aries di sini sulit banget untuk melepaskan dirinya untuk keluar. Ya kalaupun di sini bukan Aries yang menarik third party, maka pasangannya lah yang menarik third party. Apalagi kalau ada Mars di houses ke-7, yaitu terkait dengan pernikahan dan pasangan. Maka hubungan pernikahan biasanya panas ya, sering bertengkar, tertekan juga. Tertekannya dengan emosional, obsesi dan ambisi sendiri. Age of Pentacles, pekerja keras ya. Ini dia. Jadi Aries itu akan berusaha bekerja keras, berusaha mempertahankan, bekerja keras cari duit untuk membiayai dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia cintai dan pasangannya. Oke, untuk mempertahankan hubungan juga dia di sini akan berupaya sampai semaksimalnya. The High Priestess.
emosional ya, tapi dia memiliki kesabaran untuk bertahan dalam hubungan. Ketika pasangannya di sini memang masih memberikan dia kasih sayang dan kesetiaan khususnya ya, maka dia akan mempertahankan. Jadi kalau dia nggak lihat pasangannya itu memiliki yang lain atau berkhianat, maka Aries di sini akan cenderung mempertahankan dan dengan sabar, keyakinan bahwa pasangannya itu akan tetap berada di sisinya. Di sini ada Four of Swords ya, dan juga Nine of Cups. Okay. Kebahagiaannya adalah pasangan yang setia bersama dengan dia, pasangan yang fun, pasangan yang bisa memahami emosionalnya, pasangan yang sabar tentunya. Karena dia punya elemen emosional ya, ketika dia marah dan meledak-ledak, kalau pasangannya diam aja, kemudian ya udah Aries, ayo kita cari makan, atau ayo kita nonton film atau apa gitu ya. Mengerti aja tentang Aries, ini Aries akan bucin ya. Oke, di sini ada Page of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Keinginan Aries nggak muluk-muluk ya. Dia ingin Ten of Cups, titik 10 pencapaian kebahagiaan, titik pencapaian tertinggi dalam kehidupan. Dia ingin punya keluarga yang semuanya bisa dia bahagiakan, Ten of Cups ya, dan juga di sini Page of Pentacles. Dari sisi finansial juga dia ingin tingkatnya itu titik maksimal dari upayanya. Kemudian di sini dia akan terus mengawasi, memantau orang-orang yang dia sayangi, terutama pasangannya. Ini Aries juga jago stalking ya. Dia akan memiliki cara-cara untuk mengetahui seseorang yang dia sukai atau pasangan yang berada di mana, sama siapa ya. Dia punya koneksi itu yang tidak bisa ditandingi kalau saya rasakan ya, karena Aries punya daya selidik ya yang cukup kuat. Okay. Dan kemudian di sini ada Four of Pentacles ya. Nah ini dia, sangat rahasia, sangat misterius. Okay. Tapi Aries ini orangnya belak-belakan. Jadi kalau ngomong dia itu sering ya belak-belakan, nggak suka dia ngomong nggak suka, tapi kalau suka dia akan ngomong suka. Oke, di sini untuk teman-teman yang memiliki dendam pribadi atau masalah pribadi dengan Aries, sesungguhnya kamu harus tahu bahwa bagian dari diri kamu juga ada Aries-nya, karena manusia itu memiliki 12 zodiak di dalam dirinya. Bagaimana asendannya, moon-nya, rising-nya, houses ketiga, keempat sampai ke-12 itu semua zodiak ada. Kalau kamu ngejudge satu zodiak hanya karena punya dendam pribadi, artinya kamu kurang luas pengetahuannya, kurang jauh mainnya, istilahnya seperti itu ya. Jadi sering-sering baca, sering-sering dengar ya, jangan menyangkal hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang meruntuhkan kepercayaan lama kamu, agar kamu di sini terus berkembang, perspektifnya juga semakin luas ya. Oke. Jika kamu memiliki Aries di dalam ascendant kamu, maka ini sangat kuat energi Mars-nya. Apa yang saya katakan ini kemungkinan 80% resonate. Tetapi kalau Sun kamu Aries ya, udah tahu ya cara melihat Sun itu seperti pada umumnya tidak menggunakan jam lahir, maka kamu dapati Sun kamu. Tapi kalau kamu menggunakan jam lahir, maka kamu tahu ascendant kamu. Kalau Sun kamu Aries, kemungkinan ini tidak akan cocok sepenuhnya karena kamu dipengaruhi dari zodiak ascendant kamu. Tapi kalau kamu ngerasa ini cocok semuanya, kemungkinan Sun kamu di Aries dan ascendant kamu di Aries, maka kamu adalah seseorang yang emosionalnya meledak-ledak ya, apalagi terkait dengan cinta di sini. Cinta satu-satunya problem di dalam kehidupan Aries yang membuat dia awakening, sadar ya, atau yang membuat dia berada di titik terendah. Oke. Dan di sini ya, entrapment ini sering terjebak ya, dan berada dalam cycles. Nah, tetapi seperti yang saya katakan, jika usianya sudah 35 ke atas, maka pengaruh Mars ini
sudah berkurang. Oke. Jadi kalau kamu ngelihat karakter Aries usianya sudah 35 tahun ke atas, kecenderungan meledak-ledak, emosional, ambisi dan obsesinya sudah berkurang. Karena pengaruh jahat Mars ini sudah berkurang. Lebih bijaksana dan kemungkinan dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman karena emosionalnya yang merugikan dirinya atau menyedihkan ya terkait dengan cintanya juga. Jadi usia 35 adalah usia matang bagi Aries, sehingga Aries akan sangat bijaksana ketika dia usia 35. Tapi kalau 35 ke bawah, oke, jika kamu terkait dengan Aries pasangan kamu, sabar-sabarlah ya. Jika kamu Aries, maka di sini kamu harus bisa mengendalikan energi api kamu terhadap pasangan kamu agar hubungan kamu dengan pasangan kamu itu tetap bertahan. Sampai nanti usia 35, kamu ngerasa semakin bijaksana, air mata kamu sudah kering karena menahan atau mengendalikan diri ya, kamu akan terlahir kembali menjadi seseorang yang paham bahwa emosional yang selama ini, api yang selama ini seperti sekam di dalam diri kamu itu ternyata bisa padam dengan sendirinya. Oke. Dan ya hubungan rumah tangga kamu juga akan lebih bertahan. Oke. Hubungan pasangan kamu berkomitmen juga akan lebih bertahan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share ya. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas dari zodiak-zodiak ya, tapi nggak mungkin saya bahas semua, cukup panjang nantinya. Jadi saya bahas hal-hal yang cukup penting yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya. Lihat pada deskripsi video ini ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram ya. Silahkan join membership dengan klik link di deskripsi ya. Kamu akan diberikan petunjuk bagaimana caranya bergabung di membership. Terima kasih. Salam, bye.